Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, daging hanya dapat melakukan perkara daging, tetapi roh, dia dapat melakukan perkara yang rohani. Saudara, biarlah kita ingat bagian itu, sehingga kita selalu hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apa yang Tuhan hendak dan sedang lakukan sampai hari ini bagi kita? Saudara, itulah yang disebut dengan pembaharuan atau transformasi bagi kehidupan kita. Agar kita ini betul-betul menanggalkan manusia lama yang binasa dengan kebiasaan-kebiasaannya dan mengenakan manusia baru yang diperbaharui terus-menerus dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Saudara, pekerjaan Tuhan yang terus Ia lakukan seperti ini mengindikasikan kepada kita bahwa manusia pada dirinya sendiri tidak mampu untuk memperbaharui dirinya. Karena manusia terikat dengan kuasa dosa. Saudara, hal ini bukan sekadar bahwa manusia bisa berbuat yang baik menurut kacamata dunia. Melainkan manusia menjadi manusia yang taat kepada kehendak Tuhan dan hidup di dalam rencananya dengan bergantung sepenuhnya kepadanya. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, banyak orang berpikir, jikalau saya sudah bisa berbuat baik, itu sudah cukup bagi saya. Saudara, ternyata firman Tuhan tidak mengatakan demikian. Masih ingatkah saudara apa yang ditulis di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, pekerjaan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, sehingga mengubah hidup kita adalah bukan sekedar kita berbuat baik, tetapi kita melakukan kehendak Tuhan. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara, Tuhan terus melakukan pembaharuan hidup kita sebagai orang percaya. Agar kita bisa semakin hari, semakin bergantung pada Dia dan melakukan apa yang Dia inginkan. Saudara, mari kita membaca Sakaria pasal yang ke-10. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka. Dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu, bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba, dan menderita sengsara, sebab tidak ada gembala. Terhadap para gembala akan bangkit murkaku, dan terhadap kepala-kepala kawanan kambing aku akan mengadakan pembalasan. Sebab Tuhan semesta alam memperhatikan kawanan ternaknya, yakni kaum Yehuda, dan membuat mereka sebagai kuda keagungannya dalam pertempuran. Daripada mereka akan muncul batu penjuru, daripada mereka akan muncul patok kemah, daripada mereka akan muncul busur perang, daripada mereka akan keluar semua penguasa bersama-sama. Maka mereka akan seperti pahlawan yang menginjak-injak musuh seakan-akan itu lumpur di jalan. Mereka akan berperang sebab Tuhan menyertai mereka. Dan mereka akan membuat malu orang-orang yang mengendarai kuda. Aku akan membuat kuat kaum Yehuda dan aku menyelamatkan keturunan Yusuf. Aku akan membawa mereka kembali sebab aku menyayangi mereka. Dan keadaan mereka seakan-akan tidak pernah ditolak oleh aku. Sebab akulah Tuhan Allah mereka dan aku akan menjawab mereka. Efraim akan seperti seorang pahlawan. Hati mereka akan bersuka cita seperti oleh anggur. Anak-anak mereka akan melihatnya, lalu bersuka cita, dan hati mereka bersorak-sorak karena Tuhan. Aku akan bersiul memanggil mereka, dan aku akan mengumpulkan mereka, sebab aku sudah membebaskan mereka. Dan jumlah mereka menjadi banyak seperti dahulu, sekalipun aku telah menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa. Tetapi di tempat-tempat yang jauh mereka akan ingat kepadaku. Mereka akan hidup bersama-sama anak-anak mereka dan mereka akan kembali. Aku akan membawa mereka kembali dari tanah Mesir dan dari Asyur. Aku akan mengumpulkan mereka.
Aku akan membawa mereka masuk ke tanah Gilead dan ke Libanon, sehingga tidak ada tempat lagi bagi mereka. Mereka akan menyeberangi laut Mesir, dan ia akan memukul gelombang di laut, sehingga segala tempat yang dalam di sungai Nil menjadi kering. Kebanggaan Asyur akan diturunkan, dan tongkat kerajaan Mesir akan lewat. Aku akan menguatkan mereka, dan mereka akan bermegah di dalam nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, membaca Sakarya pasal 10, maka kita mendapatkan akan pekerjaan Tuhan di dalam melaksanakan pembaharuan. Dan saudara, kalau kita baca, memang teks ini berbicara tentang bangsa Yehuda. Namun saudara, bagian firman Tuhan ini bukan saja berbicara tentang bangsa Yehuda, namun Tuhan sedang bernubuat tentang sesuatu yang masa akan datang, yaitu masa kedatangan Mesias. Dan saudara, kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah keturunan dari bangsa Yehuda. Saudara, Tuhan bukan saja memberkati bangsa Yehuda pada masa itu, tetapi Tuhan memakai bangsa Yehuda menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dengan kedatangan Yesus Kristus. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, panggilan Tuhan untuk memperbaharui kita adalah dengan kita mengandalkan Tuhan dan hidup bersumber kepada Dia. Panggilan ini menggambarkan kepada kita, kita berada di dalam masa perkenanan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta. Dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa serta hiburan diberikan kepada mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Saudara, bagian firman Tuhan ini sedang berbicara tentang pembaharuan yang Tuhan lakukan kepada umat Tuhan. Saudara, pembaharuan pertama-tama yang harus terjadi adalah pertobatan, di mana umat Tuhan mengarahkan diri kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Mereka mengutamakan Tuhan. Yang kedua, umat Tuhan mengandalkan Tuhan dan bersumber kepada Tuhan untuk seluruh kehidupannya. Saudara, itulah yang disebut dengan pembaharuan yang Tuhan berikan. Saudara, dikatakan oleh Tuhan, mintalah hujan pada akhir musim semi kepada Tuhan. Saudara, kita tahu, saudara-saudara, bahwa orang-orang Israel, orang-orang Yehuda itu adalah orang-orang dengan pekerjaan agraris. Maka mereka sangat tergantung kepada cuaca dan tergantung kepada hujan. Nah, saudara, hujan pada akhir musim semi itu berbicara tentang mendekatnya masa panen, saudara-saudara. Jadi artinya masa panen yang berkelimpahan itu sebetulnya adalah anugerah dan pemberian Tuhan. Dan saudara, memang kalau kita membaca di dalam kitab Ulangan pasal 11 ayat 13-14 dikatakan begini. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, ayat 14 berkata begini, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Saudara, hujan awal itu hujan yang Tuhan berikan pada musim penanaman. Dan hujan akhir yaitu mendekati panen. Saudara, di sini menggambarkan apa? Saudara, di sini menggambarkan pembaharuan yang Tuhan berikan itu adalah ketika umat Tuhan bersandar kepada Tuhan dan bersumber kepada Tuhan. Namun saudara, panggilan Tuhan yang seperti ini adalah
kenyataan bahwa umat Tuhan sedang berada di dalam masa perkenanan Tuhan. Dan saudara, apa yang dikatakan di dalam bagian ini bukan saja untuk pada zaman itu terkait dengan agraris, namun ini adalah sesuatu yang Tuhan bicara tentang masa akan datang, yaitu akan dicurahkannya Roh Kudus. Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata, mintalah, maka Bapamu akan memberikan yang baik, dan Dia akan memberikan Roh Kudus. Saudara, inilah berkat rohani, berkat berkelimpahan yang daripada Tuhan. Disitulah saudara, sebagai orang percaya, kita mengalami kelimpahan rohani yang tidak bisa tidak harus bergantung kepada Tuhan. Di situ kita mengalami akan pembaharuan dalam hidup kita oleh pekerjaan Roh Kudus. Disitulah kita dikatakan berdoalah di dalam roh. Saudara, itu memberitahukan kepada kita, kita sedang ada di masa perkenanan itu. Saudara, dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua dikatakan, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, panggilan Tuhan kepada kita adalah Tuhan ingin memperbaharui kehidupan engkau dan saya. Saudara, panggilan seperti ini adalah panggilan kasih karunia. Karena Tuhan ingin melimpahkan segala berkat-berkat yang daripadanya. Yang kita butuhkan, yang tidak pernah bisa diberikan dunia kepada kita. Oleh karena itu, saudara, mari kita menjadi orang percaya yang mengerti inilah masa perkenanan. Oleh karena itu, mari kita bertekun dalam doa. Dan kita hidup berpusat pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan bersumber kepada Dia. Yang kedua, saudara, pemulihan yang Tuhan lakukan, itu termasuk di dalamnya memberikan kita kuasa dan sukacita Roh Kudus di dalam Kristus. Saudara, Alkitab berkata begini, daripada mereka akan muncul batu penjuru, daripada mereka akan muncul patokema, daripada mereka akan muncul busur perang, daripada mereka akan keluar semua penguasa bersama-sama. Maka mereka akan seperti pahlawan yang menginjak-injak musuh seakan-akan itu lumpur di jalan. Mereka akan berperang sebab Tuhan menyertai mereka. Dan mereka akan membuat malu orang-orang yang mengendarai kuda. Aku akan membuat kaum Yehuda kuat dan aku menyelamatkan keturunan Yusuf. Aku akan membawa mereka kembali sebab aku menyayangi mereka. Dan keadaan mereka seakan-akan tidak pernah ditolak oleh aku, sebab akulah Tuhan Allah mereka, dan aku akan menjawab mereka. Efraim akan seperti seorang pahlawan. Hati mereka akan bersukacita seperti oleh anggur. Anak-anak mereka akan melihatnya, lalu bersukacita dan hati mereka bersorak-sorak karena Tuhan. Saudara, pemulihan yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan, Yehuda. Saudara, bukan saja terkait dengan masa itu, namun juga terkait dengan masa yang akan datang. Saudara, di situ dikatakan daripada mereka, yaitu dari Yehuda akan muncul batu penjuru. Saudara, kita masih ingat kata batu penjuru itu merujuk kepada Yesus Kristus. Saudara, batu penjuru menjadi batu yang sangat penting untuk pembangunan sebuah bangunan. Sehingga bangunan di atas menjadi kokoh dan menyatakan siapakah yang menjadi dasar bangunan tersebut. Itulah Yesus Kristus. Lalu dikatakan dari mereka akan muncul patok kemah. Saudara, Yesus Kristus itu adalah patok kemah itu, saudara. Dialah bait suci itu, sehingga bait suci itu bisa berdiri. Dan saudara, Yesus Kristus menjadi perlindungan, keamanan bagi orang-orang yang berlindung kepada Dia. Dan daripada orang Yehuda dikata muncul busur perang. Saudara, ini menggambarkan Kristus berperang karena kebenarannya dan mengalahkan si jahat. Sehingga orang-orang tawanannya dimerdekakan oleh Dia. Oleh karena itu kalimat selanjutnya dikatakan, pada mereka akan keluar semua penguasa bersama-sama. Saudara, ini menggambarkan tidak ada satu kuasa yang sanggup merebut orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yehuda
diberkati Tuhan pada masa itu. Tetapi Yehuda tidak berhenti sampai di situ. Dari bangsa Yehuda akan lahir Mesias yang akan menjadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa. Saudara, bukankah itu yang Tuhan katakan kepada Abraham, bapa orang beriman, bahwa keturunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dari bagian ini kita tahu pemulihan yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan itu, saudara, termasuk di dalamnya adalah memberikan mereka kuasa. Bangsa Yehuda menjadi bangsa yang kuat, itu gambaran akan umat Tuhan yang mendapat kuasa karena Roh Kudus tinggal di dalam dia. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan perjanjian mau dikatakan apa? Jadilah kuat di dalam Tuhan oleh kekuatan kuasanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu adalah pemulihan yang Tuhan berikan. Dan janganlah kita sia-siakan. Janganlah kita bersandar kepada kekuatan kita. Kita harus bersandar kepada kuasa Roh Kudus. Tapi bukan berhenti di sana, saudara. Alkitab mengatakan Efraim akan seperti seorang pahlawan, hati mereka akan bersuka cita. Seperti oleh anggur, anak-anak mereka akan melihatnya lalu bersuka cita. Dan hati mereka bersorak-sorak karena Tuhan. Saudara, pemulihan yang Tuhan berikan. Ada sukacita mengalir di dalam hidup orang percaya. Saudara, firman Tuhan berkata begini dalam Roma pasal 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kemudian 1 Korintus pasal 4:20 berkata, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Saudara, inilah yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan orang percaya di dalam Kristus. Saudara, sudahkah engkau hidup di dalam jalan pemulihan yang Tuhan sudah kerjakan? Jikalau engkau sedang berjalan di situ, engkau sedang mengandalkan kuasa Roh Kudus dalam hidupmu. Jikalau engkau sedang berjalan di situ, engkau akan mengalami sukacita yang berkelimpahan bagaikan sorak-sorai dalam jiwa kita. Karena Roh Kudus memberikan buah itu di dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami mengerti bagaimana kami harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Sehingga kami boleh hidup di dalam kehendak Tuhan. Kami hidup di dalam tangan Tuhan yang sedang memulihkan kami supaya kami semakin hari semakin hidup dekat dengan kehendak Tuhan. Dan hidup di dalam kehendak-Mu. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.